dan buta dan menaruh ludah itu ke matanya. Lalu orang-orang di situ heran. Nah, kok bisa? Lalu ditanya sama mamanya, orang buta itu, apakah itu benar anakmu? Iya. Apakah dia buta? Iya, buta. Terus ditanya lagi sama mamanya orang buta itu, siapa yang menyembuhkannya? Saya tidak tahu. Dia sudah dewasa. Tanyakanlah kepada dia, mengapa orang tua yang buta tidak mau memberitahu? Karena barang siapa yang menjadi pengikut Yesus akan didiskriminasi, akan dikucilkan. Begitu, maka Maria pun tidak, dari kelahirannya saja. Bun, ketika ada yang menyentuh jubahnya Yesus, dia nggak tahu siapa menyentuh jubahnya. Siapa menyentuh jubahku? Kalau Tuhan itu kan maha tahu. Jadi kriteria Yesus untuk syaratnya menjadi Tuhan itu nggak ada sama sekali. Kita baca di Wahyu dulu, Bun, ya, semua pencerahan ya di Wahyu. Wahyu kan Wahyu 7:10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Ini masih ada Allah ya. Tapi tadi di Amanat Agung itu Matius 28:16, 28, 17, 19, 20 itu kekuasaan di surga, di bumi dan di surga telah diberikan. Tapi di sini di Wahyu 7:10, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan ya, Allah dan berarti dua sosok ini di atas nih. Dia sudah berada di langit nih. Wahyu 7:10 kan menceritakan kehidupan nanti. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta, Allah, dan bagi anak domba. Anak domba kan gambarnya itu Yesus. Berarti dua. Allah dan anak domba. Itu masih dua itu. Semua terpatahkan ketika Anda berkata Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus adalah Bapa itu sendiri, nggak ada seperti itu ya. Bang, Allah itu beda, anak domba beda. Interupsi tadi Bunda bilang ke apa tadi? Kemuliaan Bapa dan anak domba, begitu. Itu sebenarnya satu ya. Kenapa? Bukan satu, kenapa pakai dan? Kata penghubung dan. Contoh gini, contohnya dalam kehidupan kita manusia loh, Bunda. Enggak usah contoh. Pernahkah Bapak digelari anak domba? Bentar, pernah Allah digelari anak domba? Bun, gak usah kasih contoh saya sudah kuasai itu Bible. Di mana Allah digelari anak domba? Kalau kau bilang itu satu, ada kata penghubung dan di situ yang digelari anak domba kan Yesus. Gimana Bunda? Contoh inilah Bunda, Bu Teti Simanjuntak dan mamanya si Ferdi kan satu pribadi. Gitu loh. Gimana ulangi, coba ulangi. Aku nih satu orang gitu kan Bunda. Bu Teti Simanjuntak udah satu nama kan, satu gelar kan, satu nama kan. Mamanya salah satu anakku lah, mamanya si Ferdi. Udah dua, padahal aku satu doang. Emang Ferdi itu adalah Butet. Emang Ferdi adalah Butet. Bentar, Ferdi adalah Butet. Kan beda antara Ferdi dengan Butet. Gak pernah menyatu itu Ferdi dengan Butet, dua pribadi. Sebutan, Mbak. Ted. Iya, Bang. Oh, sebutan. Silakan, Bang. Permisi ya. Saya ingin bertanya dulu ke Abang Handi atau Bang Goto. Boleh? Boleh saya bertanya dulu? Silakan Bang Noval. Begini Bang, Islam itu kan benar-benar memuliakan perempuan. Bagaimana mengingat bagaimana banyak isu seperti pernikahan anak, poligami, dan warisan yang dianggap tidak adil terhadap perempuan. Terima kasih. Ini pembahasan lain Bang. Ini belum kelar Bunda Rahma dengan Butet, dikelarin dulu. Baik Bang. Terima kasih. Nanti gampang itu jawabnya tuh. Jadi teman-teman Kristen ini ayolah. Katanya ketika Yesus terangkat sudah kembali kepada keilahiannya kan? Sudah kembali kepada tubuh kemuliaannya, sudah menyatu kembali dengan Bapa. Faktanya enggak. Masih duduk di samping Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa.
Berarti belum menyatu kan? Udah kembali dia keilahiannya. Kalau dia adalah satu, pasti menyatu dia. Kemudian di Wahyu ini 7:10 ya. Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba, dan ada kata sambung penghubung, dan berarti dua sosok, aku dan kamu, aku dan Ustadz Arif, arti dua sosok, tak ada kata penghubung. Kalau Anda mengatakan Anda adalah anak Anda gimana ya, nggak mungkin Anda adalah anak Anda, kan beda. Misalnya saya mencubit anak Anda, apa Anda yang terasa tercubit? Enggak kan? Artinya beda. Seperti ketika Bapa, Putra, Roh Kudus, itu beda. Ada yang di atas, ada yang lagi terbang burung merpati, ada kemudian lagi dibaptis Sungai Yordan. Kemudian kita lihat di sini Wahyu, di Wahyu ini tidak lagi disinggung-singgung ya tentang Roh Kudus ini. Kemana nih Tuhan yang ketiga, Roh Kudus ini? Kenapa nggak pernah lagi disinggung? Padahal ini 3 dalam 1. Tapi setelah ini Yesus pun tidak pernah mengatakan dirinya adalah bagian dari Roh Kudus atau gimana nih pemahaman? Tolong kembali kepada pengajaran Yesus, Bunda. Hidup yang kekal mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Kau utus. Apa itu utusan? Baca Yohanes 3:4. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Yesus diutus, dia yang menyampaikan firman Allah. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Mereka siapa? Pengikutnya. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu betul engkau yang telah mengutus aku. Apa sih susahnya memaknai perkataan Yesus? Kenapa sulit? Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu loh. Sementara Anda lebih mengimani pemahaman bapak-bapak gereja dengan sisipannya Bapak, Putra, Roh Kudus. Itu kan udah disampaikan 1 Yohanes 5:7, itu sisipan tambahan. Loh, kenapa Anda lebih mengimani itu, ayat palsu itu, data palsu itu daripada ucapan Yesus? Kenapa? Ya, kenapa heran loh kami nih. Yesus mengatakan hanya engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya kan gak mungkin 2, apalagi 3. Satu-satunya Allah yang benar. Kenapa sulit dipahami itu pernyataan Yesus, ajaran Yesus? Satu-satunya Allah yang benar. Ketika Yesus dicobai iblis, ya, sebab ada tertulis, malaikatnya akan menatang engkau sehingga kakimu tidak akan terantuk ke batu. Apa kata Yesus? Ada juga tertulis bahwa engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu saja. Hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Dia saja engkau berbakti. Hanya kepada Dia. Kepada siapa? Kepada Allah. Karena Yesus membicarakan Allah. Ada pula tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Allah disebut Yesus ya, atau Allah atau apalah kalian tuh ya. Lalu dia sambung Yesus, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia. Nggak pernah Yesus merujuk kepada dirinya loh. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Hanya kepada Dia sajalah. Ini teman-teman Kristen, Masya Allah, terlalu terdoktrin. Terlalu mengimani konsili-konsili. Konsili Kalsedon, Yesus ilahi. Theotokos, Mama Tuhan. Apalagi Katolikan, Mama Tuhan tuh nggak pernah dilupakan tuh doa Maria. Kemudian Kalsedon, Yesus manusia sekaligus Tuhan. Di mana ada konsep di muka bumi ini manusia sekaligus Tuhan? Yang ada itu ya pagan, dewa-dewa. Manusia diimani inkarnasi dewa, itu pagan. Kalau ajaran-ajaran tauhid samawi nggak ada seperti itu. Anda memadukan ajaran perjanjian lama Torah Musa dengan pemahaman Bapak Gereja, nggak nyambung. Sampai kiamat nggak akan nyambung. Tauhid dengan Trinitas Anda mau kawinkan, nggak bisa. Nggak bisa. Anda bermanuver ke sana kemari. Karena dia memuluskan misionaris, misi misionaris, dimasukkanlah amanat agung tadi. Pasal 28, Matius 28, 16 ditambahi. Padahal tadi udah jelas ya, Matius 28, 15 itu penutup. Berita itu tersebar sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau sampai hari ini berlaku selanjutnya lagi, gimana caranya? Gitu kan? Oke, jadi apa ya gue bilang ya, teman-teman Kristen harus terlalu doktrin ya, yang diimani doktrin kepada kitab New Testament ya begitu, tetapi kita harus
lihat juga janji-janji Tuhan pada umat pilihannya. Ini kan berangkat dari sana, maka ada Yohanes 3 ayat 16 itu kan. Jadi kalau di kitab Yehezkiel 34 ayat 23 24, Tuhan sendiri berkata kepada Yehezkiel, ya, aku akan mengangkat satu orang gembala atas umatku. Nggak usah ke Bunda, Lalu malu-maluin Yesus- kalau kamu ke Bukan, perjanjian Yesus- lama. Yesus Sumpah deh berkata, malu. "Akulah gembala Perjanjian yang lama baik." sebentar. Harus Bunda, digenapan, harus semuanya kamu sadari digenapi dalam perjanjian diri lama itu Yesus. ajarannya apa? Bun, perjanjian lama yang milikmu tanah, yang tanah itu kan perjanjian lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Itu diterjemahkan. Torah 5 Torah Musa dengan Nafiin Ketubin itu terjemahkan ke dalam Septuaginta. Itu yang kalian pakai, boleh terjemahkan. Itu tanah itu milik Yahudi sana. Yahudi tidak pernah mengimani Trinitas atau Tuhan menjelma menjadi manusia, turun ke bumi, mati, tersiksa, diludahi, ditempeleng. Nggak ada seperti itu. Yahudi pahamnya tauhid, harus sadar itu dong. Yahudi pemahamannya tauhid, mengesahkan Tuhan. Dengar Tapi coba kan- di Ulangan apa kata Musa. Tapi Dengar kan orang Yesus Israel. sendiri, maaf Bunda, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. tapi Yesus sendiri berkata itu terjadi bukan karena Di mana memang ajaran Yesus Trinitas dirancang itu apa? untuk itu, tetapi karena Dirancang mereka apa? tidak mengenal Tuhan, anak manusia sebentar Di lagi mana akan diciptakan. itu orang-orang Yahudi? Yang mana paham Torah itu Anda atau Yahudi? Pemilik kitab. Misalnya saya ini. Saya ini Saya yakini dua-duanya kita perjanjian lama tapi dan pembuktiannya mana? perjanjian baru. Bahkan Semua Yahudi ada dalam Talmudnya kitab itu Yesus itu direbus di tinja panas. Maria pelacur. Bagaimana mungkin Yahudi pemahamannya Nggak ada Yahudi di yang kitab membunuh saya Yesus? kayak gitu Bunda. Nggak Ya ada iya, dibilang namanya Yesus kita- direbus, nggak ada. Ya iya, di Talmudnya Maria Yahudi pelacur kan. nggak ada. Di Talmudnya Yahudi. Anda Ya, kan itu memakai Yahudi. perjanjian lama, harusnya mengimani juga Talmud Yahudi karena itu kitab penting dari Yahudi Nah, itu kita kan Talmud. dari orang Kristen itu kan dari garis keturunan Abraham sampai kepada Daud. Di mana Lalu garis sampai kepada keturunan Yesus. Abraham? Lucu, saya ketawa. Bunda, Saya kok baca mengaku lah. dari keturunan Abraham. Dari mana Baca kau dari dari keturunan Abraham? Abraham. Dari mana? Dari mana? Dari Abraham. Dari mana kau sampai ke Abraham? Karesteng Kita ada ke itu, Yesus Yesusnya, sudah loh. terangkat. Kita Karesteng ke itu ada, Yesusnya. Paulus yang bawa. Dari mana kau dari Nah, sekarang Abraham? kan orang Kristen Dari mana? kan. Enggak. Dari mana kau dari Bunda, Abraham Bunda itu? jangan Ini aja. itu melihat tambah melebar ini. Gimana kok kau itu mengada-ngada? Mau Coba menipu-nipu? Enggak kembali lah. lagi pada konsep Tritunggal aja. Kembali pada konsep Oh, Tritunggal. dari Abraham. Dari Roma itu Dari ajaranmu. Tritunggal, Kenapa? Kenapa kalau Bibelmu Tritunggal bahasa Yunani? Kenapa Bibelmu bahasa Yunani? Karena dari Roma Yunani itu pagan ajaranmu itu. Paulus ketika konsili Efesus ya, konsili Yerusalem antara Paulus dengan Petrus, mereka sepakat, oke, saya untuk orang tidak bersunat di luar Israel dengan ajaran Kristennya. Beda zaman, Ini Bunda. Paulus Beda komitmennya zaman, ini. beda era. Saya untuk orang tidak bersunat di luar Israel. Sama aja, Kata udah Paulus beda zaman. dengan Apalagi Kristennya. ujian Paul. Ya, jadi Anda ini ya pengikut Paulus, pagan sana di Roma. Gitu, Bun. Bunda ini mengada-ngada dari Ibrahim, dari Orang mana? Kristen itu aja artinya pengikut Kristus. Coba bukan baca pengikut ajaran Paulus. Ibrahim. Mana ajaran Ibrahim itu Trinitas? Mana ajaran para nabi Trinitas? Udah aku kasih tahu, Trinitas itu ayat palsu, data tambahan sisipan. Amanat Agung itu palsu, sudah disampaikan tadi toh. Palsu. Mana Yesus pernah mengajarkan? Yesus mengajarkan hanya engkau satu-satunya. Anda tidak paham dengan bahasa satu-satunya. Kata Yesus di Matius, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa itu Esa? Ada kau dapati pemahaman Esa itu 3? Ada. Makanya Atau Esa itu adalah Tritunggal. kumpulan? Enggak ada Esa itu Tritunggal, enggak ada. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa Esa? Tunggal. Tunggal itu satu. Sulit kali kalian paham ya. Dari Karena Anda itu perjanjian mencampurkan lama harus doktrin. terkoneksi, Coba kembali ke ajaran Yesus. Coba kembali ke ajaran Old Yesus. Testament ke New Testament itu terkoneksi, bersinergi. Jadi Di mana jangan terkoneksi? fokus hanya pada Mana orang perjanjian Yahudi baru. mengimani itu? Aduh, Jangan hanya nggak ada pada koneksi-koneksi ya.
Kalau Lama, terkoneksi, makanya baca. kenapa kau makan babi? Kalau terkoneksi, Yesus kenapa kau makan berkata, babi? nih ayatnya, Enggak, Yesus enggak. berkata, Kalau apa yang masuk ke terkoneksi, dalam sebentar. mulut tidak najis dan tidak haram, Kalau tetapi yang keluar dari tubuh Paulus kita. itu, kalau Itu terkoneksi kata Yesus, barang siapa yang meniadakan salah satu hukum Taurat sekalipun terkecil, maka dia menduduki tempat terendah. Barang siapa menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun terkecil, maka dia menduduki tempat terendah. Anda menghilangkan semua hukum-hukum Taurat, makan babi, makan segalanya. Gimana? Bagaimana mungkin Kan tadi terkoneksi? Bunda saya udah bilang, Bunda ngomong aja dulu biar saya cari ayatnya biar lebih Apa kau cari? Nggak ada kau cari-cari, kita udah Yesus tamat yang baca Biblemu. berkata apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak ada Itu yang di situ haram, berbicara apalagi. makanan apa enggak? Berbicara di situ perkataan, kata-kata yang keluar dari mulut kita yang menyakiti orang itu bahkan tidak boleh, itu najis. Kata-kata bukan makanan dibahas. Kotoran itu tinja itu kan najis. Astagfirullahaladzim nih orang. Jadi Yesus begitu, Yesus kamu mengatakan Yesus menjilat lidahnya sendiri, kata-katanya sendiri. Ketika dia berpesan di Matius 10:5, jangan kau menyimpang kepada bangsa lain. Kau imani dia mengajarkan Trinitas. Di mana dia mengajarkan hanya Allah satu-satunya. Hanya Allah satu-satunya yang benar. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kemudian kamu memaksakan pengajaran Trinitas. Berarti Yesus menjilat kata-katanya sendiri. Nah, jadi makanya aku bilang, kalau ajaran tauhid kau ingin kawinkan dengan Trinitas tidak bakalan nyambung. Ajaran bapak-bapak gereja kau mau kawinkan dengan ajaran para nabi, perjanjian lama, ajaran Yesus tidak akan nyambung sampai kiamat. Nggak bisa. Nggak akan kawin tuh Trinitas dengan tauhid. Nyata-nyata tiga. Tiga. Lanjut bang, Ustadz. Aku aja Lanjut. toh, kalau itu adalah ayat-ayat sisipan toh. Kalau itu memaksa bahwa baptislah dalam ketiga nama itu, maka kemudian bertentangan toh dengan kisah para rasul 2 ayat ke-38. Coba itu baca di situ. Kenapa bang? Di kisah para rasul 2 ayat 8, coba dibaca itu. Iya sebentar. Kisah para Rasul 2. Wait. Kisah para Rasul 2 ayat yang berapa? Ayat 38. 30. Bukan bertentangan dengan konsep Tritunggal toh. Saya baca dulu ya bang. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk Di mana? Ada Bapak dan Roh Kudusnya di situ. Yesus kan bilang Tuhan kalau kepada Petrus kan manggil Yesus itu Tuhan. Bukan Tritunggal berarti itu toh. Loh Tritunggal itu kan tadi kan sudah satu Tuhan. Loh, Tri itu berapa? Namanya Bilangnya Bu Rahma itu Yesus. tadi Tri itu apa berapa? Tri satu katanya, tri tuan, tri, tiga itu tri. Ini Petrus Kalau di Dwi sini. 2. Bentar. Ya Allah ya Rabbi. Filipus siapa Demi beginilah, demi menuhankan Yesus. Orang pintar jadi pura-pura botol ya. Dengerin dulu, Cocok itu ya. Bunda. 1 Korintus 4 1 Korintus 4:10. Oten botol karena Kristus. Betul nih. Bunda Teti ini orang pintar, Bunda Butet ini orang pintar, tapi pura-pura bodoh demi menuhankan Yesus. Bukan. Itu loh. Jadi tadi Aduh, kasihan, berapa nih, Bang? kasihan, Kisah ya Rasul Allah. 2 ya Bang ya. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Astagfirullahaladzim. Ya, itu kan Nah, hanya itu dibaptis untuk nama Yesus saja, tidak ada Bapa, tidak ada Roh Kudus kan gitu kan? Ya kan nama Tuhan Yesus Waduh. Kristus. Kalau hanya Yesus saja kan satu, Ted. Aku Itu. bikin teh kalau gitu. Waduh, bikin teh campur jadi masaku juga gini beneran. Bang. loh. Apa? Abang mak mau kemana sih arahnya di bawah ini, bawah ayat ini? Itu kan bertentangan yaitu dengan pembaptisan. Baptislah dengan nama Bapa, Kan Anak dan satu, Roh Kudus. Bapak, Anak, Roh Kudus itu satu. Sementara di Namanya Yesus. Yohanes itu ya, Yohanes 2:38 itu kan cuman Yesus saja.
Ya udah Tidak ada termasuk Bapak. itu semua di situ. Udah ada Bapak, ada Roh di situ. Enggak ada lah, di situ hanya untuk Yesus saja kan. Bang, selanjutnya. Baptislah atas nama Bang, Yesus kan, seperti itu. Bang, sebentar Bang. Selanjutnya gini-gini aku baca ya Bang ya. Baca, Dalam baca, nama baca. Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus tuh. Jadi Itu kan koma ada. itu. Itu kan koma itu. Bapaknya mana? Bapaknya mana? Bapaknya mana di situ? Bapaknya udah nyatu sama Yesus. Waduh. Kan satu Bang mereka Bang. Berarti Bapak itu Yesus sendiri gitu. Atau Yesus Iya. itu adalah Bapak gitu. Terserah Bang lah mau bolak-balik. Terserah. Loh iya makanya bikin pusing itu sendiri kan. Ketika Enggak, aku enggak memahami pusing, tentang Bang. konsep Tritunggal yang Enggak, hanya buatan karena bapak-bapak gini. gereja. Itu tidak Gini, pernah gini, gini. diajarkan oleh Yesus. Kan seperti itu toh. Bang, tadi di Yeskel itu kan, aku akan mengutus gembala. Di ayat yang lain, aku akan mengajar umatku. Itu kan mengutus gembala, maksudnya Yesus itu mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya, bukan kemudian Elohim itu mengutus Yesus sebagai Tuhan, bukan seperti itu toh. Bukan, Waduh gimana kamu toh? bukan begitu, Bang. Bukan Ya sudah, begitu. sebentar dulu terkait dengan pertanyaannya Bang siapa tadi itu, Bang Noval ya, Apa? tentang derajat perempuan dalam ajaran Islam ya. Jadi perempuan itu kalau di dalam ajaran Islam memang betul-betul diagungkan, dimuliakan. Bahkan ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, yang paling utama saya menghormati siapa? Maka Rasul menjawab Ummi. Kemudian siapa Rasul? Ummi. Kemudian siapa Rasul? Ummi. Kemudian siapa Rasul? Baru kemudian Abi. Jadi ibu itu merupakan teladan yang paling utama seorang